Nama saya Wahyu Diarto sebagai Marketing Manager di PT Tridaya Eramina Bahari, Jakarta. Tridaya berdasarkan akta notaris pendirian tahun 1995. Awalnya kita adalah penjual ikan keliling 1 kilo 2 kilo ke pasar di Muara Baru. Lalu 98 kita berkembang menjadi supplier untuk eksportir ikan, dan tahun 99 kita memiliki izin sertifikasi kelayakan proses untuk ekspor ke Asia, dan tahun 2001 kita mendapatkan izin untuk ekspor ke Eropa, Amerika, Middle East, Korea, dan lain-lain. Saat ini produk yang kita supply, kita ekspor, mayoritas adalah ikan beku yang dihasilkan oleh kapal longline yang ada di Muara Baru, berupa ikan tuna beku, loin, steak, saku, portion, dan bindara atau oil fish, marlin, mahi-mahi, wahoo, tenggiri. Dan sekarang kita coba kembangkan juga untuk gurita dan squid. Produk unggulan di kita karena secara teritorial kita ada di Pelabuhan Muara Baru, jadi satu, lebih dekat dengan sumber bahan baku, otomatis tiada biaya angkut dan relatifly jadi mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Kedua, karena jaraknya dekat, mutunya juga bisa kita jaga dengan baik. Ketiga, supply-nya juga karena di sini kapal-kapal yang ada di Jakarta itu banyak, jadi supply-nya juga relatifly lebih besar daripada kalau kita bandingkan dengan ikan-ikan yang dari daerah. Kedua, selanjutnya itu karena posisi kita ada di Jakarta, ikan-ikan yang ada di daerah itu mereka lebih prefer untuk mengirim ikannya ke Jakarta karena marketnya lebih besar dibandingkan di daerah. Orang-orang yang punya ikan dari Sumatera, dari Aceh, dari Sibolga, dari Medan, Bengkulu, lalu Lampung, Rawajitu, Tangerang, itu banyak yang kirim ikan ke Jakarta. Yang dari timur seperti Ambon, Manado, Bitung, lalu Sorong, Papua, Merauke, dari Nusa Tenggara, dari Samlaki, dari Larantuka, dari Maumere, banyak kirim ikan ke Jakarta dibandingkan dengan kirim ikan ke Surabaya, Bali, atau pelabuhan laut yang lain. Untuk sertifikasi HACCP kita ada, dan SKP, sertifikasi kelayakan proses kita juga grade-nya A. Jadi kalau sudah A, sudah bisa ekspor ke Eropa, ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, kecuali ke akhirat mungkin yang belum. Kalau rangkaian produksi pertama adalah receiving atau penerimaan bahan baku. Karena mayoritas bahan baku kita itu adalah ikan beku, jadi kita menerimanya ikan beku. Misalkan order kita itu adalah loins, maka kita terima bahan bakunya berupa ikan beku utuh. Nanti sesampainya di pabrik, kita potong dengan menggunakan bensaw. Kita ada 6 unit bensaw yang kita bisa gunakan untuk potong bahan baku. Lalu kita ada boning, yaitu buang tulang, mesin buang tulang, kita ada 2 unit. Jadi setelah kita terima bahan baku, receiving, kita cutting, kita loining, namanya loining ya, kita bikin loin,
lalu kita boning, kita skinning, jadi pembuangan tulang, pembuangan kulit, baru nanti kita packing, lalu storaging, dan nanti pada saatnya kita loading, kita shipping. Sederhananya seperti itu untuk SOP dari penerimaan bahan baku sampai loading. Kalau untuk di sanitasinya, pada saat kita terima bahan baku, kita ambil sampel secara random, kita uji. Yang pertama adalah uji histamin untuk mengetahui mutu. Pertama, mutu ikan itu layak atau tidak untuk ekspor. Kita ambil secara random, nanti histaminnya berapa. Kalau di bawah 50 ppm, kita bisa terima sebagai bahan baku yang baik. Kalau di atas 50 ppm, maka akan kita reject, tidak bisa masuk kategori ekspor. Lalu setelah ini untuk ini sanitasinya ya, lanjutnya kita ambil sampel untuk kita ujikan di independent laboratory. Dalam hal ini kita punya lab DKI sebagai official lab untuk penerbitan sertifikasi mutu ekspor, atau kita bisa kirimkan juga di independent lab yang terakreditasi nasional, sudah terlogo KAN, bisa dicontoh di Scovindo, di Saraswanti, di Embrio, dan lain-lain. Atau di instansi pemerintah juga seperti di Buski, ada instansi pemerintah yang juga menyelenggarakan untuk laboratorium untuk uji-uji jenis ikan dengan parameter uji yang tertentu. Enggak semua, cuma mereka bisa. Mayoritas karena pabrik kita akreditasinya A, kita lebih prefer marketnya ke Eropa. Kenapa Eropa? Satu, harganya dibandingkan ke Vietnam lebih baik, lebih bagus. Ya, misalkan selisih 20-30 sen, kalau 25 ton kan $7.500 kan, bisa buat nyicil Hummer. Nah, kedua, mereka punya pangsa pasar yang lebih besar, sehingga quantity juga mereka bisa ambil, bisa beli secara banyak gitu. Nah, ketiga, mereka lebih fair dalam hal di port entry-nya itu, dalam hal penerimaan barang. Jadi tidak ada unsur subjektivitas, semuanya terukur. Misalkan TPC mereka tetapkan 500.000, di atas 500.000 ditolak, di bawah 500.000 oke. Misalkan histamin di bawah 50 oke, di atas 50 tidak oke. Jadi semua parameternya kalau untuk di Eropa itu udah tertentu dan mereka fair. Dan so far kita alhamdulillah baik-baik saja ekspor kita ke Eropa. Nah, berikutnya adalah ekspor ke Vietnam. Vietnam juga termasuk pangsa pasar yang bagus. Mereka tidak konsumsi ikan dari kita untuk pasar lokal, tapi mereka reproses. Mereka kadang ambil tuna loin CO dari kita, tuna loin natural dari kita. Nah, sesampainya di Vietnam itu mereka buat sebagai steak, buat sebagai saku, buat sebagai portion, dan lain-lain. Nah, nanti mereka akan pasarkan di Amerika. Mayoritas pasar untuk barang dari Vietnam itu ke Amerika, karena mereka punya 0% import duty untuk barang-barang dari Vietnam. Itu mungkin sebagai imbal balik, zaman dulu Amerika pernah menjajah Vietnam gitu. Jadi kasihan sama Vietcong itu kan, jadi mereka kasih import duty yang 0%. Kalau Indonesia masih di atas 10%, tergantung dari jenis produk, tapi masih di atas 10% untuk import duty barang dari Indonesia. Kalau untuk dari regulasi, semua ikan sebetulnya tinggal dibagi 4 macam nih, ya kan, untuk jenis produknya. Ya, satu adalah ikan olahan, kedua ikan kering, ikan asin, dry fish, ya, terus ikan beku, ya, nanti ada lagi ikan fresh atau ikan hidup. Itu aja sih kriterianya. Misalkan kita mau ekspor daging, ya, itu izinnya beda, kita harus ajukan SKP lagi.
kita mau ekspor ini dengan ikan yang sama ya, contoh misalkan ikan lemadang, oh kita mau ekspor dagingnya saja, oh SKP-nya ada. Si lemadang punya sisiknya kita kumpulkan, mau kita ekspor, kita bikin lagi SKP yang baru. Ini lemadangnya bertelur, ya kan, telurnya mau kita ekspor, kita bikin izin yang baru. Ikannya sama, cuma bagian tubuhnya aja yang berbeda, izinnya berbeda gitu. Dan karena ini misalkan kita punya 10 jenis ikan, kita mau ekspor, misalkan di bagian tubuh ikan itu ada 4, itu akan bikin SKP tergantung bagian tubuh ikan mana yang mau kita ekspor. Itu salah satu kendala. Kita punya pengalaman, kita dulu ekspor lemadang, dagingnya sudah kita ekspor, ya kan. Terus kan lemadang bertelur, tidak beranak ya karena bertelur, ikan itu bertelur. Nah telurnya ini kita kumpulkan dan ada permintaan dari buyer kalau ada telur ikan kumpulkan, nanti saya mau beli. Nah kita udah kumpulkan itu 2 ton, harganya $4, $8.000 kan. Tapi pada saat kita mau ekspor nggak boleh gitu, karena kita tidak punya izin untuk ekspor telur. Nah itu salah satu handicap. Ini berbagi pengalaman aja ya. Nah, terus sisik juga, ikannya kan bersisik, ya kan? Kalau tidak bersisik belut, beda lagi, ya kan? Nah, ya sisik ikan ini bisa kita kumpulkan dan pangsa pasarnya luar biasa besar. Karena katanya sisik ikan ini bisa dijadikan gelatin untuk apa? Untuk bikin kapsul, untuk kecantikan segala macam. Dan pangsa pasarnya besar. Kalau kita mau ekspor sisik, itu harus kita bikin izin khusus. Ini salah satu kendala. Jadi 4 macam izin, fresh atau hidup, frozen, baru dry, dan olahan. Itu dari satu jenis ikan. Ya, nanti untuk jenis badan ikan, telur, sisik, tulang, beda lagi izinnya. Jadi untuk pemula yang ingin belajar ekspor ikan, pertama